Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas tentang fenomena sell in May and go away ya. Benarkah IHSG selalu kebakaran di bulan Mei? Jadi ada pepatah setiap bulan Mei itu jualan sell in May. Jadi pepatah ini yang bikin indeks harga saham gabungan itu selalu turun ya di bulan Mei teman-teman, kecuali di tahun 2020 ya. Kalau di tahun 2020 itu karena ada COVID, mulai dari Februari, Maret, April, Mei malah naik. Malah naik tinggi itu ya. Nah, selain itu bulan Mei itu selalu turun ya IHSG ya. Seperti sekarang ya di awal Mei ini ya, ini per tanggal 2 Mei 2024 ambruk 21% ya. Tapi ini masih berjalan bulan Mei ini ya, baru awal. Jadi kita lihat apakah nanti sampai akhir Mei IHSG juga ambruk ya. Nah, ini kita lihat kinerjanya nih ya. Bulan Mei 2023 minus 4%, 2022 minus 1%, 2021 0, minus 2020 ini positif, 2019 minus 3,8, 2018 minus 0,18. Nanti fenomena ini itu sebenarnya mengacu pada strategi investor ya, dalam mengurangi porsi saham pada bulan Mei ya. Jadi investor asing itu meninggalkan pasar saham untuk pergi berlibur selama musim panas, lalu masuk kembali ke pasar saham pada November. Jadi kemungkinan ya teman-teman, nanti bulan-bulan November itu baru naik ya. Tapi nanti kita coba kita bedah satu persatu ya, dari sektor, terutama sektor perbankan, kemudian sektor batubara, terus sektor konsumer ya. Nanti kita lihat beberapa saham saja ya, nggak semuanya ya. Jadi fenomena tersebut berasal dari sebuah pepatah kuno di Inggris yang berbunyi ini ya. Sell in May and go away and come back on St. Leger's Day. Pepatah yang bisa dilontarkan di antara para pedagang dan bangsawan. Nah, pada akhirnya fenomena tersebut memiliki dampak real pada kinerja pasar modal di Amerika selama lebih dari setengah abad. Jadi berpuluh-puluh tahun ya, itu terbukti teman-teman. Ini di Amerika ya, dari periode 6 bulan dari Mei hingga Oktober. Namun beberapa pengamat menilai bahwa fenomena belum terjadi di Indonesia. Koreksi di Mei cenderung lebih banyak dalam 5 tahun terakhir terjadi karena disebabkan ini ya, beberapa hal nih ya. Nah, coba kita lihat IHSG ya, yang di agak error. Ini agak error nih, coba. Kita lihat 1 tahun 2023 nih ya turunnya. Agak lambat nih teman ya. Nah, 5 tahun 2021 hampir sama, kecuali 2020 ya. 2019 juga turun ya. Nah, coba kita lihat kayak saham-saham BCA nih, coba. Ini turun berapa persen? Iya, ini 2022 ini turun nih BCA nih ya. Sampai dengan Juli ya. Kalau BCA itu sampai dengan Juli, tapi udah naik ya, jadi nggak sampai Oktober. Kemudian 2023
Ini Mei juga turun, tapi kemudian naik lagi ya, Januari, Maret, April. Turun sebentar terus naik. Terus kemudian 2021 turun Mei, naik sebentar, kemudian turun lagi di bulan Juli ya. Ini BCA, coba kita lihat kalau saham Adaro, coba sektor. Nah ini nggak bisa ya teman-teman, karena ini apa, April turun sampai dengan, oh ini karena ini ya sentimen dividen ya, dari habis kumdet langsung turun ambles sampai dengan Juni ya, mungkin ya Juni naik lagi ya. Jadi nggak nunggu Oktober tapi Juni naik lagi. 2023 ya, 2024 sebelum kelihatan. 2022 ini karena harga batubara naik tinggi, jadi sentimennya positif ya, naik terus. Kita lihat yang 2021, coba ini 2021 juga nggak kelihatan nih ya. Pak konsumer apa ya, sehat dari Pak nih. Ini nggak kelihatan juga, malah dari bulan April naik terus nih ya, 1 tahun ini ya. Kalau 3 tahun coba aja. Oh ini trennya masih turun ya, 3 tahun. Misalnya. Iya, nggak kelihatan juga ya kalau konsumer ya. Coba saham Bank BRI coba ya, yang ini lagi viral karena koreksinya tajam banget nih ya. Kemarin tuh perdagangan hari Kamis nih ya, ini fluktuatif banget ya. Sempat hijau, kemudian merah, sampai 4.500 turun ya. Coba kita lihat 1 tahun, ini malah dari April tuh naik sampai bulan Juli, Agustus, kemudian koreksi di September, Oktober nih koreksi ya. Coba 3 tahun, tahun 2022 nih koreksi sampai bulan Juli. Nah, BRI ini ya. 2021 malah koreksinya sampai bulan apa ini ya, Agustus ya. Coba cek 5 tahun. 2019 koreksi ini di bulan apa ini? Mei, tapi kemudian naik lagi. 2020 ini hampir sama juga karena COVID ya. Ini koreksinya di bulan Maret April ya, Mei malah naik. 2021 ini koreksi terus sampai mungkin akhir ya, akhir bulan ya. Jadi memang beragam teman-teman. Jadi kalau IHSG itu memang beragam, tergantung sahamnya ya. Jadi ada saham-saham yang memang koreksi di bulan Mei, tapi ada juga saham-saham yang justru malah naik mulai di bulan Mei. Yang jelas memang ketika asing banyak keluar, maka saham-saham, bahkan saham-saham sekelas blue chip pun ya koreksi semua teman-teman. Jadi ini kan ya, seperti bank perbankan ini koreksi semua. BRI sudah mulai hijau ya, cuman hijaunya tipis ini ya. Nah, justru saham-saham sektor batubara yang naik ya. Telkom ini coba kita lihat contohnya gimana Telkom. Telkom juga beda ini ya. Ini justru dari bulan April sampai sekarang malah koreksi terus nih. Koreksinya dari bulan apa ini ya? Mungkin sekitar Maret mungkin ya. Coba tahun yang lalu sebelumnya sampai Juli mantul nih teman-teman. Apakah Telkom mau seperti itu ya sampai Juli ya? Jadi kalau teman-teman punya Telkom masih minus,
Bisa ditunggu sampai bulan Juli ya, ini seperti tahun 2022 atau tahun 2023. Oh beda, 2023 ini udah beda ini. Ini koreksinya dalam sampai sekitar Oktober atau November nih, baru naik lagi terus turun. Jadi ya memang wajar teman-teman, makanya investor asing banyak yang keluar dari saham-saham blue chip ya, karena mereka ya ada kegiatan di luar. Dengan libur yang cukup panjang kan otomatis mereka nggak mau ambil resiko ya, ketika pegang suatu saham nanti tiba-tiba ternyata sahamnya rontok kan mereka nggak bisa action ya, paling tidak mengganggu masa liburnya mereka ya. Jadi bisa jadi ya. Cuman untuk saham-saham komoditas mungkin tetap tergantung dengan harga komoditas ya, kayak mungkin saham sektor batu bara, sektor komoditas-komoditas yang lain ya. Emas coba Antam itu koreksi nggak nih bulan? Koreksi 3 tahun coba. Sampai Juli koreksi. 2022 Juli itu koreksi tajam. Nggak kelihatan ini ya Antam nih. Coba Eksa. Eksa itu koreksinya karena setelah bagi dividen. Ya. Ya kalau dengan adanya fenomena sell in May ini kan mungkin jadi kita wajar ya, kenapa beberapa saham-saham yang bagus ya blue chip itu ternyata kok mengalami koreksi tajam ya. Foreign jualan besar-besaran ya. Jadi ya kita tunggu nanti dia sampai koreksi sampai berapa ya. Kalau nanti pas mantul ya kita boleh masuk, atau kita rehat dulu, kita cari saham-saham yang masih berpotensi untuk naik atau mantul ya, yang isu-isunya lebih bagus, misalnya mau bagi dividen atau kinerjanya bagus ya, seperti itu. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review sore ini ya, sekedar intermezzo, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.